Jadi Oh iya, kupu-kupu jadi. malam. Oh serius? Ya, Kok bisa? bisa. Gimana Kak? Ya soalnya si TO-nya itu doyan ketika kita mantau nih orang, Wah orangnya bukan, berarti jabatannya nggak main-main, bodyguardnya Yes. 10 orang. Yes. Iya. Maka saya buatlah detektif swasta yang berfungsi untuk membantu mencari bukti perselingkuhan dan Oh iya. Nah, ternyata sama kakak dan adik gitu main. Kakak. Wah, Ya. bukan cuman ipar yang maut ya. Iya. Welcome to K-Pods. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kasus yang lumayan rame diperbincangkan baru-baru ini atau belakangan ini, yaitu kasus perselingkuhan. Dan bersama kita di sini adalah salah satu agen dari detektif perselingkuhan. Halo Kak. Halo. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Ini agak menarik sih. Kita semua, mungkin gak semua sih, tapi mungkin kita tahu ya kalau kakak ini adalah detektif atau mungkin panggilannya agen ya. Iya. Agen di bawah satu orang pengelola. Kenal gak sama pengelolanya? Tahu namanya? Tahu namanya, tapi gak pernah ketemu Nggak pernah ketemu. sama sekali. Sama sekali. Berarti kalau misalnya ngasih pekerjaan lewat Iya, ini aja WhatsApp. telepon, via Telepon, WhatsApp gitu aja ya. Nah, coba kita beda ya satu-satu karena detektif perselingkuhan. Berarti kasusnya sekadar perselingkuhan kah atau kayak detektif biasa aja? Jadi bisa kasus-kasus lain. Bisa kasus-kasus lain, cuman lebih concernnya ke perselingkuhan. Oh, Gitu. Bisa kadang menangani kayak cari orang hilang. Oh, ada kayak gitu. cari orang Ada. hilang sampai ya? Mm-mm. Oh gitu. Tapi awalnya direkrut itu tuh kayak mengajukan diri kak atau memang pengelolanya tahu kakak dan akhirnya direkrut lah bahasanya. Kalau aku mengajukan diri. Jadi Mengajukan aku lihat diri. websitenya itu di www.detektifperselingkuhan.com. Oke. Aku lihat ini kayaknya seru nih. Oh seru nih ya. Alasannya Terus seru ya. coba apply, terus dihubungin terus baru ada tes. Oh itu prosesnya ada Ada tes. tes tertulis gitu atau kayak tes personality sebenarnya. Sebenarnya di telepon by phone terus udah gitu dites. Kamu kalau dapat kasus seperti ini, kejadiannya seperti apa yang kamu lakukan? Penyelesaiannya begitu. gimana? Lalu baru ada tes lapangan. Oh ada tes lapangannya. Ada dong. Di lapangan ngapain kak? Langsung dikasih ininya. Langsung dikasih case. kasus beneran. Tapi ternyata setelah bergabung baru tahu kalau ternyata kasus itu hanya buatan dan orang si TO-nya, si itunya itu semua agent semua. Ada agent-agentnya. Iya. Tapi itu pas awal aja kan. Awal aja. Makin kesini ya kasusnya beneran, Udah kliennya beneran betul. gitu ya. Oke, berarti kasus pertama pas awal banget yang kakak tangani itu apa masih inget? Kasus pertama yang ternyata bukan ini ya, bukan yang tes tes, ya. Nah, itu kasus pertama perselingkuhan seorang pegawai kantor swasta Oke. itu dengan seorang guru. Itu kasus kecil sih. Kasus kecil kasus tapi- kecil. Jadi kan kita dikasih step by step gitu kan. Kasih kasusnya agak kecil dulu, nanti baru agak besar tanganinnya, baru lama-lama artis, ekspatriat gitu. Ada artis, ada pejabat Ya. juga di dalamnya Ya. berarti. Tapi berarti untuk dapatkan, kita mau tahu flow-nya ya. Berarti flow-nya tetap dari si bank pengelola ini, Bang Jack namanya. Terus dikasih ke kakak, nggak bisa milih tuh. Kayak, nggak suka nih kalau artis ini, nggak bisa gitu ya? Oh, nggak bisa. Jadi harus apa yang Tapi biasanya dari Bang Jack sendiri tuh udah ini kalau tipikalnya seperti ini yang lebih mahir ngerjain si ini gitu Oh, tuh. ngerti juga agen-agennya Iya, dia ya. udah paham. Ngerti. Jadi abis itu nanti dapat pekerjaan, langsung dilaksanakan, langsung dilakukan. Ini pekerjaan kakak satu-satunya apa ada lagi pekerjaan di luar sebenarnya? Dulu waktu pas aku bergabung ini hanya side job. Oke, side job. Karena aku punya kerjaan rutin yang dari Senin sampai Jumat. Aku Oke, hanya ngambil office kerjaan work, ya. ini hanya di Sabtu dan Minggu. Oke. Tapi waktu setelah COVID kan semua lay down lah ya semua Iya. gitu. Nah, after COVID langsung aku jadi ini pekerjaan utama. Jadi pekerjaan utama sampai sekarang. Ya. Tapi kenapa jadi detektif? Maksudnya oke lah seru, tapi apa story behind it ada nggak sih? Ada. Waktu itu orang tua selingkuh. Oh, alah. Jadi jauh sebelum itu memang ayah berselingkuh. Terus saat itu masih SMA, masih lepas, baru lulus banget SMA. Terus ini kemana? Ini ngapain gitu kan? Nah itu ngikutin. Nah dulu kan tidak populer istilah detektif itu tidak populer kan, apalagi untuk anak-anak di zaman itu gitu tidak populer sekali. Ya hanya sekedar ngikutin, hanya sekedar dia kemana sih malam-malam sampai gini. Sampai ada satu
Kalau dipikir-pikir lucu juga gitu ya. Dulu Kenapa tuh, rambutku Kak? panjang banget, terus aku potong, aku bikin ini buat jambang, buat jenggot, hanya Heeh. bikin begitu, hanya buat ngikutin papa. Ya ampun, Gitu. segitunya. Setelah kesini pengen tahu ada nggak sih kerjaan yang seperti itu gitu, karena dulu sukses gitu kan ngikutin orang tua kan Iya. nggak ketahuan. Pas kesini-sini, kayaknya ternyata ada gitu tuh. Ya udah, Tahu dari apply. mana Kak awalnya? Lagi ngecek-ngecek karena Website aja, iseng aja iseng ngecek aja website. ngecek detektif di Indonesia, terus menangani perselingkuhan gitu. Kok merujuknya ya gitu ke website itu detektifperselingkuhan.com. Oh, I see. Tapi sedih juga sih, tersedih karena ternyata Iya. story-nya orang tuanya ya. Iya. Mungkin kita akan telepon Bang Jack, yaitu the man behind detektif ini ya Ya. Kak. Kita coba call ya Bang Jacknya. Kita coba chat dulu. Tapi berarti nggak pernah ketemu ini ya? Nggak pernah. Oke, kita coba. Jack's Angels bahasanya. Halo Bang Jack. Halo Bang Jack, terima kasih sudah mau ditelepon. Iya, terima kasih. Bang Jack mau tanya dong, ini kan sudah ada agennya satu di sini. Tapi dulu pas awal-awal bikin detektif perselingkuhan ini, awalnya kenapa Bang? Awalnya saya jelaskannya agak panjang apa? Boleh. Jadi sejak kecil itu saya emang suka dengan dunia investigasi ya. Dan yang kedua karena prihatin. Jadi saya prihatin dengan orang-orang di sekitar saya yang dibohongi pasangannya dan mereka tuh bingung harus membuktinya gimana coba, ya kan? Iya. Maka saya buatlah detektif swasta yang berfungsi untuk membantu mencari bukti perselingkuhan dan pencarian orang hilang. Dulu ya, sebelum ramainya detektif perselingkuhan kan dulu emang saya keahliannya mencari orang hilang gitu. Di tahun berapa itu Bang awalnya? Sekitar tahun 9, pas saya ini reformasi lah, 97-98. Wow, udah lama banget ya? Iya, tapi kalau website jujur itu tahun 2014. Website itu 2014. Jadi dulu itu dari mulut ke mulut lah. Oke. Dari mulai orang yang sudah sukses saya bantu, dia cerita ke orang lain, akhirnya jadi ada salah satu klien yang bilang, Jack, bikin aja Jack, detektif perselingkuhan. Disitulah tahun 2014 saya buat websitenya. Oke. Gitu. Oke, jumlah agennya ada berapa Bang sampai sekarang? Kalau untuk saat ini sekitar 250 yang aktif ya. Kalau yang nggak aktif dalam arti mereka sambil kerja primer, contoh dia kerja punya pekerjaan, side jobnya detektif itu banyak ya, sekitar 300 total. Wow, banyak banget. Ini kan kita habis ngobrol Bang sama salah satu agennya, terus ternyata dia bilang bahwa Abang juga ngerti personality agennya, jadi nanti kasusnya disesuaikan gitu ya? Iya, kan tiap agen itu kan punya skill masing-masing. Benar. Gitu. Nah itu gimana caranya Bang milih sampai agennya tepat? Yang pertama itu kita cari yang jenius ya kan. Jenius itu dalam arti bisa menguasai keadaan lah ya. Terus yang kedua itu yang bisa menyamar. Paling vital itu kan menyamar ya, penyamaran. Iya. Yang ketiga itu siap ditempatkan di mana aja, kapanpun dan dimanapun jika diperlukan. Oke. Nah, kapanpun, karena kita nggak pernah tahu, kadang klien itu jam 3 pagi telepon, Jack, tolong Jack sekarang juga ke kota A gitu. Kita nggak bisa nolak kan? Iya. Gitu. Terus yang terakhir tuh pastinya bisa mengendarai mobil dan motor, karena kan vital itu. Ya nggak lucu kalau agen pakai motor, targetnya masuk tol pakai mobil gimana? Oh iya benar. Begitu ya jadinya. Gitu. Kalau Iya. untuk tantangannya Bang, karena kan udah lama ternyata ya. Apakah sukses terus kasusnya atau sebenarnya di perjalanan banyak juga tantangannya? Apa gimana Bang? Kalau selama ini jujur itu sukses terus ya. Oke. Tantangan terbesarnya itu kejujuran. Jadi dalam menjalani bisnis detektif swasta ini saya sangat menjunjung tinggi kejujuran. Iya. Karena ya jujur aja, ada beberapa detektif swasta yang menipu beberapa klien. Oke. Ya saya berani bicara, itu ada buktinya. Jadi beberapa klien yang ditipu itu menelpon saya, Jack, saya ketipu detektif lain ABCD. Ya itulah, maka dari itu saya selalu menekankan di semua medsos bahwa saya detektif Jack Angels yang real gitu. Itu pokoknya kejujuran itu kan Penting pokok utama ya. dalam sebuah bisnis apapun, benar nggak? Betul. Berarti kalau mau pakai jasanya bisa hubungin kemana Bang?
Oh, kalau mau pakai jasa gampang sih. Yang pertama bisa kunjungi website saya detektifperselingkuhan.com ya kan. Yang kedua, kalau mau WhatsApp langsung bisa ke nomornya 08380 6664152 dan kalian ceritakan masalahnya apa. Karena tidak semua klien itu punya masalah yang sama. Ada yang mencari kejujuran pasangan, ada yang mencari tahu kejujuran partner bisnis, ada yang ingin tahu saudara yang jauh di luar sana, ada yang mencari anggota famili yang hilang. Makanya saya di awal akan bertanya kasusmu apa gitu. Karena dia kan beda-beda, tergantung tingkat kesulitan begitu. Jadi emang banyak juga kasusnya nggak sekedar perselingkuhan ya. Orang hilang juga mungkin bisa aja ya. Rata-rata klien taunya detektif Bang Jack aja gitu. Padahal itu mencakup banyak keahlian yang saya bisa gitu. Bang, satu pertanyaan lagi Bang. Kalau tools yang dipakai tuh apa aja sih Bang sebenarnya? Apakah tadi kan mobil tapi apakah di dalam misalnya punya aplikasi sendiri, punya orang belakang yang ngecekin per tas mungkin atau gimana sih? Oh enggak sih, kalau itu jujur saya berdiri sendiri. Saya tidak bergabung dengan lembaga manapun dan siapapun gitu. Kalau tools yang paling, kalau singkat sih, kalau di Indonesia itu kita ambil simple kasus perselingkuhan. Orang pacaran Indonesia kan kadang ya lagi pacaran update status dari situ sudah kelihatan dia di mana. Gampang ya Bang sebenarnya. Gampang banget, asli. Oke. Jadi toolsnya sebenarnya sederhana ya Bang ya? Sederhana sih, yang jelas ya, kalau sebenarnya nggak harus sewa detektif sih kalau dia punya kejelian, ketelitian, intelijensi yang tinggi ya kan. Lihat saja dari gerak-gerik pasangan. Kalau dia sudah mulai marah-marah tanpa sebab, keuangan agak berkurang tanpa penjelasan, dari situ sebenarnya curiga ya, bukan menuduhkan beda ya. Benar. Oke, Bang Jack, terima kasih banyak. Kita akan ngobrol dengan agen lagi. Terima kasih Kaisar TV, sukses selalu buat kalian. Terima kasih siang. Kita lanjut ya. Kalau itu kan tadi dari Bang Jacknya selaku pengelola. Nah kalau dari agennya kita mau tahu experience-nya Kak sebenarnya. Kalau tadi kita udah bedah, maksudnya Kakak sebagai detektif, kita mau bedah kliennya. Karena kan ternyata banyak. Jadi siapa aja yang bisa jadi kliennya atau yang pernah Kakak tangani? Kalau klien sendiri kan memang kita tidak ada in touch langsung sama klien, karena klien itu langsung sama Bang Jack. Jadi kita nggak ada kontak sama klien. Berarti nggak kenal juga dong ya kliennya? Nggak kenal kliennya. Yang kita tahu ya hanya TO-nya aja. Iya nama gitu ya. Oke. Tapi kasusnya Kak diceritain ke Kakak semua dong berarti ya? Iya dong. Story-nya gimana gitu. Jadi kan kita tahu penanganannya kira-kira seperti ini nih gitu. Betul. Kasusnya startnya dari mana, apanya dari mana gimana? Oke. Kalau kasusnya apa aja Kak? Perselingkuhan. Hanya yang Kakak pegang berarti perselingkuhan? Perselingkuhan aja. Kalau kayak orang hilang belum pernah berarti? Aku belum pernah. Oke. Prosesnya. Jadi kan Kakak udah dapat kasus, ada klien datang, terus nanti dia udah tahu ya, maksudnya dia udah kasih tahu lokasi. Jadi Kakak tinggal datang ke lokasi gitu ya? Biasanya mulai dari kantor misalnya kan, atau misalnya dia dari diikutin tuh. Iya dong. Gitu. Sebenarnya paling ini tuh 24 jam ya kita mantau. Oh gitu. Iya, dari dia keluar rumah sampai kan misalnya dia punya usaha lah, bisnis lah di satu tempat ya. Dari rumah sampai masuk rumah lagi. Mau dia ke tempat bisnisnya atau dia mau meeting di mana, semua kita ngekorin dia terus. Diikutin terus. Yes. Tapi kan ini nggak cepet ya Kak. Maksudnya Betul. Kan kalau misalnya baru kecurigaan mungkin bisa 2 hari, 3 hari. Berarti ada periodenya? Iya. Dalam satu kasus itu biasanya targetnya bukan target. Dalam satu kasus biasanya kita nargetin 10 hari sudah harus selesai. Kelar, gitu. 10 hari. Tapi biasanya kalau memang beneran selingkuh nggak nyampe 10 hari udah kelar. Langsung ketahuan ya. Biasanya gimana Kak kalau orang ketahuan selingkuh tuh? Apa yang dicurigain sama pasangannya, terus apa yang Kakak dapat di lapangan biasanya? Kalau dicurigain ya mungkin dia ketemu chat-chat yang di luar normal misalnya, atau sayang-sayangan lah atau apa ketemu gitu, atau misalnya dia sama si pasangan pakai aplikasi pencarian GPS gitu tuh, kok dia ke tempat ini yang agak nggak biasa nih ya misalnya, tolong dong cari tahu gitu kan, ini ke tempat ini ngapain atau kemarin itu ngapain misalnya begitu kan. Ya banyak lah hal-hal yang dari si kliennya curiga, terus di lapangan kita nemuinnya beda lagi. Ada yang begitu. Misalnya dicurigainnya dia punya pasangan, punya selingkuhan.
ternyata di lapangan kita ketemu selingkuhannya adalah sesama jenis. Aduh, iya agak ya. geli gitu. Agak geli gitu ya kak ya, jujur sih ya kan. Iya. Tapi habis itu berarti kakak foto-foto, maksudnya Yes. sebagai bukti gitu ya. Oh iya nih. Bukti itu foto dan video. Tapi cara ngeverifikasinya gimana kak? Maksudnya Kan misalnya, oh iya ternyata dia ketemu sama yang ya sama jenis ataupun lawan jenis gitu kan. Tapi abis itu siapa tahu gandengan ternyata memang temen. Enggak ya? awalnya juga kan kita begitu, kita pikir Iya teman kan? bisnis gitu Iya, kan. teman Tapi kan bisnis. dari gestur juga kelihatan. Terus kalau misalnya memang Gitu ya. kejadian, ngapain teman bisnis masuk kamar bareng ya? Ah iya juga kan ya. kalau udah gitu udah nggak mungkin kan. Nggak perlu ya meeting di Iya. kamar, nggak perlu kayaknya ya. Itu meetingnya lain, pijat yang penting-penting. Oh bener, meeting mijat yang penting-penting. Kak tipe kliennya gimana aja kak biasanya? Tipe klien Banyak kan cewek apa cowok sih kak sebenarnya? sama aja. Sama aja. Sama Jadi aja. cowok pun ada banyak yang curiga sama Iya pasangannya. dong. Oh gitu ya. Bahkan kalau sekarang ya taruh kata ya, Iya. si cowoknya punya penghasilannya lebih besar, terus Cowoknya oke. di luar kota atau di luar negeri misalnya, si cewek hanya nerima apa transferan aja Iya. gitu. Kita kan nggak pernah tahu tuh cewek di Di rumah. kota asalnya itu memang ngapain, dia ngapain aja gitu kan. Soalnya pernah aku dapet satu kasus yang kejadiannya begitu, si suaminya adanya di luar kota. Iya. Si istrinya awalnya biasa-biasa aja, tapi kok gelagatnya aneh. Terus waktu itu jadi doyan nge-gym. Ceweknya. Nah, istrinya si ya. Teonya ini jadi doyan nge-gym, terus disuruh ngecek. Sampai dibiayain semua gym untuk nge-gym supaya nempel terus Oh kan. kakaknya Iya, dibiayain membership dibiayain. gym lumayan, Membership gym, membentuk semua. badan juga. Yuk. Terus semua kan kita harus difasilitasin kan. Oh iya, mulai bener dari sih. member, mulai dari pakaian gym semua Iya. supaya masuknya oke Iya gitu ya, kan. kalau ke gym bajunya gini agak bingung Iya. juga. Nah, terus udah gitu pas itu ternyata ada main sama PT. Oh. Gitu. Jadi ya aduh. Pinter-pinternya kita untuk ngecek, karena kan kalau misalnya oke dia nge-gym tapi kitanya di luar, kita nggak tahu kan di dalam dia Iya, nge-gymnya sama bener-bener. siapa, atau memang sering janjian di tempat gym. Tapi ternyata Ya, perginya kemana gitu ya. benar-benar harus sampai dalam sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi abis difoto maksudnya dikirimkan itu kelar tuh berarti kerjaan seorang detektifnya. Tergantung sih itunya. Jadi misalnya goals awalnya adalah tolong diikutin, saya curiganya sama si ini misalnya begitu. Nah, setiap kegiatan ya kita fotoin, kita videoin, tergantung sama si kliennya. Kok saya curigain sama ini ya, minta tolong ya diperpanjang sampai ini, kita bikin baru lagi, kontrak baru lagi. Kontrak baru lagi. Oh jadi bisa aja ya sebenarnya Bisa aja, sesuai tergantung kebutuhan. fakta di lapangan aja gimana. Apa kasus yang paling ini kak? Kayaknya paling sulit gitu. Lebih dari 10 hari ada nggak yang kakak tangani? Lebih dari 10 hari sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Rata-rata berarti ya? sih kelar sebelum 10 hari. Tapi kalau kasus yang paling deg-degser Ya, apa tuh? ngerjainnya itu ekspatriat. Oh, Jadi si Theo-nya ini ada expat. ekspatriat. Ekspatriat, terus dia itu hari dia ngedugem. Waduh. Dugem, sebenarnya kedugem ke tempat dugemnya nggak masalah. Ya. Masalahnya temen dugemnya. Temen dugemnya ini orang kementerian. Aduh. Kementeriannya pejabat ini. pakai bodyguard. Oke. Bodyguardnya kurang lebih kalau nggak salah itu tuh 10 orangan gitu lah. Banyak. Ya. Banyak banget ke tempat dugem Makanya, itu. Iya. Aduh, banyak dan semua juga. jaga-jaga. Jadi kan ketika kita mantau nih orang, Wah, orangnya berarti jabatannya nggak main-main. Bodyguardnya Yes. 10 orang. Yes. Iya. Jadi pas kita mantau Theo ini sama si orang kementerian ini, orang kementerian bawa bodyguard, kan bodyguardnya ngejagain Betul. tuannya dan temennya kan, Iya, nggak gitu bisa kan. nempel ya. Kita nggak bisa nempel, nggak terlalu nempel. Cuman ya waktu itu kita kasih tahu kabar begini, terus memang masuk ke dalamnya itu udah sama selingkuhan. Jadi kita hanya bisa lepasnya di depan pintu dugem gitu kan, karena Iya, kita iya, ke dalam iya, nggak bisa terlalu ini. Kita kabarin begitu, terus mau dieksekusi di tempat, katanya, oh ya udah kita mundur. Oh. Kalau udah eksekusi di tempat kita nggak boleh ikutan lagi. Langsung istrinya yang datang. Iya. Itu tuh berarti kementeriannya yang cowok, yang ekspatnya yang cewek. Ekspatnya cowok. Berarti Kliennya cowok nggak dan ini. cowok. Kliennya kan aku nggak tahu. Oh iya Ya. ngerti. Tapi berarti itu sesama ini dong, Iya, sesama jenis di. nggak ngerti sesama Aduh. jenis apa gimana. Pokoknya dia masuk, sama selingkuhannya sama cewek. Selingkuhannya cewek, cuman kayak double date gitu loh. Double date, iya Ya. ngerti. mungkin jadi kayak
jagainnya semua kan satu kelompok itu gitu kan. Si double date ini kan. Di daerah mana boleh tahu nggak tempat dugemnya? Jakarta sih pastinya ya. Iya, Jakarta ya. Masih di Jakarta ya. Iya. Keluar kota pernah tapi Kak? Sering. Oh ya? Ini aku berpulang. Oh gitu. Dari mana boleh nggak? Boleh tahu nggak? Kotanya aja. Kalimantan. Kasusnya sama nggak sama yang di Jakarta atau kayak lebih apa gitu di sana? Kalau yang kali ini aku dapetnya smooth ya. Oh ya? Karena apa yang dicurigai tidak terbukti dan setiap kali dia kemana-mana tuh kayak selalu ngabarin, dan apa yang dikabarin dengan apa yang kejadian yang kenyataan di tempat memang begitu. Oh ternyata overthinking aja Iya, istrinya. overthinking aja. Karena mereka mau merit gitu, jadi kayak cek background. Aduh, kalau mau merit perlu cek background ya ternyata ya. Teman kita ada yang mau merit juga Kak. Semoga semua aman nih. Perlu malah ya. Perlu. Jangan beli kucing dalam karung. Aduh, nggak layaban lah ya. Kalau pacarannya udah lama menentukan nggak sih Kak? Kan biasanya kan kalau suami istri biasanya tuh berapa tahun pertama pernikahan gitu yang ke kliennya? Maksudnya? Kayak apakah 5 tahun? Kan katanya 5 tahun ke bawah tuh pernikahan emang gonjang-ganjing gitu kan. Nah biasanya kalau kliennya biasanya yang udah pernikahan baru udah banyak, udah lama. Pernikahan lama juga iya, banyak. Justru. Udah lama, entah udah baru punya ketahuan, anak entah gitu ya. pinter nyimpennya ya. Itu dia. Itu. Jadi kalau yang udah lama-lama juga masih kok. Aduh, laki-laki dan perempuan tadi ya kliennya berarti ya. Ada, aku pernah dapat kasus yang si Teonya itu anak udah pada besar ya. Satu kalau nggak salah sekitar 25-an mungkin ya. Anaknya pokoknya udah udah nikah juga. Ya udah kerja. Anak paling besarnya udah kerja. Itu. Tapi kayak malah kan selingkuh. Anak paling besar aja udah kerja, berarti kan umur pernikahannya udah berapa lama? Benar. Gitu. Oh iya ya. Tapi masih selingkuh aja. Pasti selingkuhannya lebih muda, daun-daun muda gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan loh kalau misalnya si selingkuhan jauh lebih jelek dari ininya. Banyak nggak sih? Banyak. Kadang kan ada yang dibilang katanya selingkuh karena selingkuhannya ininya lebih cakep, lebih high lah gitu. Tapi nggak juga, nggak menutup kemungkinan kalau ininya lebih jelek. Iya. Ada yang dibilang katanya nyaman. Ada hal-hal nyaman. Emang istri nggak bisa bikin beli selingkuh ya. Gue agak emosi kalau ngomongin itu Kak. Soalnya kayak banyak banget kan. Sekarang juga baru-baru ini ya kita tahu lah ada 2 kasus besar gitu kan. Kalau artis tuh sering gak sih ada yang jadi klien juga? Ada. Oh iya? Ya. Biasanya cewek cowok kalau artisnya? Aku pernah nanganin semuanya sama sih. Sama aja ya, berarti pernah perempuan, pernah. Itu kasusnya perselingkuhan kayak gimana? Yang satu perselingkuhan sesama artis. Aduh. Dan itu sempat rame. Oh iya. Yang satu lagi langsung Google siapa ya? Yang satu lagi akhirnya nggak rame. Kayak diselesaikan internal aja lah gitu tuh. Tapi sempat dilabrak. Oh sampai dilabrak-labrak. Kalau kayak artis gitu berarti kakak nempelin, kalau mereka syuting nempel gitu? Bisa tapi ya? Waktu gak itu kan aku nanganinnya beberapa. Yang satu sesama artis, jadi si cewek dan cowoknya artis. Ada lagi yang si ceweknya artis, cowoknya pejabat. Ada yang begitu. Itu ya, ada. Aduh pejabat ini. Tapi kalau misalnya amit-amit ketahuan, itu tuh apa yang kakak lakukan harusnya? Tapi nggak pernah ya, ketahuan belum pernah? Gak pernah. Jangan sampai. Amit-amit, oke. Tapi kalau misalnya amit-amit ketahuan, maksudnya kan jadinya sering diundang juga. Orang jadi tahu ini kok gue diikutin. Nah itu tuh biasanya ngapain? Ngaku kah atau jadi gimana? Enggak dong. Kita udah dibekelin trik-triknya sih. Dan trik ya sebenarnya. Ya. Jadi memang untungnya sih nggak pernah kejadian ya. Jadi aman-aman aja sih. Disebutnya juga ada, kita disebutnya namanya counter surveillance. Jadi surveillance itu kan kayak ngikutin. Nah kita ada yang counternya yang ngejagain kita. Oh, gitu. Tetap ada backupan lah ada ya. Backupan jadi untuk di ring keduanya istilahnya begitu. Betul. Keamanan agennya juga ya. Nah kalau untuk chat-chat gitu Kak, aku nggak tahu sih apakah kakak tahu dan apakah emang detektif itu ngerjain kayak gitu juga. Biasanya chat yang dipakai orang selingkuh tuh paling aman atau paling sering apa sih Kak? Yang biasanya? Kan kalau sekarang kita pernah denger ya di podcast ada yang katanya aplikasi kayak kalkulator tapi ternyata isinya chat. Terus ada yang bahkan dari Gojek chat gitu-gitu. Biasanya kakak tanganin apa? Yang selama ini aku tanganin sih hanya ini aja ya, normal-normal aja, WhatsApp, yang aplikasi-aplikasi medsos biasa, nggak ada yang begitu-begitu. Gampang dong ya sebenarnya untuk istrinya bisa. Mungkin karena gini ya, sejauh ini yang
aku pernah tanganin yang umurnya agak banyak. Oh, tua. Ya, yang umurnya agak banyak gitu. Jadi kalau umurnya agak banyak itu kan biasanya make chat-chatnya nggak mungkin yang Nggak yang ribet baru-baru. ya, bener nggak update mereka Justru sama malah yang mereka baru-baru. menurutku lebih pinter. Habis chat hapus nggak akan ketahuan. Oh gitu ya? Iya dong. Oh, chat hapus, Lebih aman. chat hapus. Bener sih, pakai ya pakai WA, pakai SMS nggak sih Iya. orang-orang masih sekarang nggak ya kayaknya ya. Oh, ada yang mau nanya katanya? Coba Pak, silahkan. Kak, penyamaran tergila apa yang pernah kakak lakuin? Jadi kupu-kupu malam. Oh serius? Ya, Kok bisa? bisa. Gimana Kak? Ya soalnya si TO-nya itu doyan Oh alah. doyan begitu. Jadi gimana nih caranya ya untuk itu? Udah gitu kan kalau misalnya tempat dugem atau tempat-tempat gitu kan agak gelap. Betul. Jadi pengambilan foto dan video tuh agak susah. Nah, jadi kan kita tarik keluar gimana caranya? Ya udah. Jadilah harus jadi Ketika dia kupu-kupu nempel naik. sama kita gitu kan, itu bukan kitanya yang gatel yang Mas sama aku Mas gitu. Nggak gitu kan. Jadi ya kita tarik keluar. Supaya bisa foto gitu ya. Oh. Atau misalnya dia dalam grup gitu, misalnya laki-laki semua, misalnya dia datang dengan beberapa laki-laki. Nah, kalau misalnya kita salah satu itunya milihnya kita, kan kita jadi bisa ikut masuk dalam grup itu kan. Oh benar, Itu benar. aja sih. Jadi cara-caranya harus Harus ini ya, harus punya banyak ide akal ya. Tapi kalau amit-amit malah kita yang jadi apa namanya? Jadi korbannya. Jadi masuk ke dalam jadi gitu, masuk ke terlalu dalam ya terlalu jadinya. dalam. Enggak sih kan ketika itu juga kan handphone segala macam kan ganti pakai nomor kerja. Istilahnya nomor yang sekali pakai doang gitu tuh. Jadi untuk itunya lebih aman. Terus paling apa ya selain kupu-kupu malam? Oh, temenku paling pernah jadi gembel. Aduh. Lebih kayak ini ya. Iya, terus lucu sih kalau itu kejadiannya. Jadi Kenapa? lagi pas mantau Gembel. rumah, karena rumahnya agak di kawasan yang cukup inilah gitu tuh. Jadi susah gitu. Terus dia jadi gembel, terus ngambil itu supaya ngelintreng di dekat rumahnya dia lebih dekat gitu kan. Nah, itu sempat sapu sama sapu PP. Oh. Akhirnya kita tim semua keluar. Oke. Bilang enggak ya, ini kita lagi podcast atau kita lagi apa Ya, gitu. acting lah ya, syuting. Turun semua. Syuting gembel Panik ya langsung. ampun. Ketahuan tapi aman ya harusnya ya. Aman. Oh jadi ada yang jadi gembel, ada yang jadi ini juga Tukang katanya. gorengan di depan tukang di depan gorengan. kantor gitu kan. Makanya kalau misalnya suka ada konten-konten gitu kan tukang gorengan tapi pakai handy talkie Iya, gitu kan. iya tukang bakso Wah, bawa. hati-hati nih gitu ya kan. Iya botol Ya, itu hand sebenarnya talkie. bisa dibilang begitu ya memang karena kenyataannya begitu. Cuman kan kalau dinas-dinas yang lain pakai handy talkie kan, kalau kita mah kan nggak begitu kelihatan. Iya Udah pakai chat WA benar-benar. aja, telepon gitu kan, selesai pakai Iya, Bluetooth. iya. Nggak harus kayak Bin lah ya Iya. penyamarannya, tapi lumayan sih. Kalau sesama agen kenal nggak sih kak? Oh Kenal. Kenal. Karena kan dalam satu kasus biasanya nuruninnya beberapa orang. Oh. Tergantung besar kecilnya gitu. kasus. Jadi kalau misalnya kasus paling kecil 2 orang lah gitu. Tapi kalau kasusnya semakin besar kan otomatis kita perlu agentnya lebih banyak. Karena contoh misalnya kita pakai kasusnya yang agak besar, pejabat misalnya. Iya. Pejabat ini kan mobilitasnya agak tinggi ya. Betul. Berarti kita turuninnya tim mobil, misalnya 2 mobil, tim motornya 2 motor. Wah, Nah, di banyak, mobil Kak. nggak mungkin sendirian driver juk Iya, doang gitu, iya. pasti ada si temennya. Nah, 2 mobil berarti 4 orang, motor 2 orang, udah 6 orang yang turun. Nah, kita Banyak kan ya? nggak mungkin saling nggak kenal. Iya bener sih ya, Jadi agent ya lama-kelamaan pasti tahu harus lah. sama tahu ya. Mm-mm. Komunikasi juga kan pasti yang Betul. berenam Bahkan tadi ya. kadang-kadang sesama agent pindah agensi. Oh iya ada gitu. Yang gitu. Oh, banyak juga ya kalau misalnya aku baru kebayang pejabat tuh bisa nurunin, ya maksudnya bisa nurunin berapa agen dalam satu. Iya. Itu paling besar tuh kak. Kak ada lagi nggak yang ternyata dia orang apa sampai butuh lebih banyak orang? Ada. Bahkan sampai pindah kota pernah. Saya pindah kota. Jadi waktu itu aku lagi nanganinnya yang Jakarta. Jakarta terus ternyata dia langsung pesawat langsung ininya ke Bali gitu kan. Kita nggak ada waktu. Akhirnya telepon yang agent Bali untuk langsung sambut di bandara. Jadi kan masih ada jeda selama dia penerbangan kan, Iya, langsung iya, kita iya, siapin yang di sana. Wah, ada Gitu. di mana-mana ya Jen ya. Tadi sih dia bilang 200-300 orang Iya. juga sih. Apalagi kadang-kadang misalnya gini, aku pegangnya Jawa Bali misalnya ya.
Terus kebetulan ada kasus di Kalimantan. Sebenarnya di Kalimantan udah ada agentnya, cuman agentnya sedang ngerjain kasus lain. Oke. Nah, jadi Kalimantan nih kosong nih ya, kebetulan ada masuk lagi kasus gitu kan. Ya udah yang ada di Jawa terbangin ke sana. Oh malah Gitu. di Jawa. Oh iya ya, jadi emang harus memang bener tadi ya. Tadi salah satu syaratnya adalah harus mau dan bisa terus Betul. untuk di Karena jam berapapun mobilitas. kita harus siap di kontak. Oh iya, pernah Iya. jam berapa aja Kak? Jam 3 pagi pernah. Jam 3 pagi. Itu betul. berarti karena yang dicurigainnya lagi pergi Ya. atau lagi mobilitas gitu ya. Atau misalnya kurang agent. Heeh. Ya pernah juga Jadi gitu. Jadi agentnya kurang lah di lapangan loh gitu. Tolong bantu backup gitu ya. Di backup Nah, lah ya. backup. Tapi ya sih kalau kayak mau dugem juga kan bukanya aja jam berapa kan? Ya. Jadi emang harus malam ya. Selesainya jam berapa? Kalau yang di luar Jakarta atau mungkin di Jakarta ada yang non apa ya, tidak rasional lah gitu, ada nggak kasusnya? Tidak rasional. Kalau hubungan kakak dan adik, rasional gak? Enggak. Paling aneh itu kali ya. Oh iya. Nah, ternyata sama kakak dan adik gitu main. Kakak. Wah, Ya. bukan cuman ipar yang maut ya. Iya bukan. Aduh. Jadi terus yang kalau kayak gitu yang laporin siapa Kak? Kan kakak beradik. Yang laporin istrinya si kakaknya. Istrinya si kakak waktu itu. Istrinya si kakak kok ada yang aneh gitu tuh. Kandung kan? Dibilang kandung. Iya kandung. Wah, terus habis itu ketahuannya akhirnya maksudnya satu rumah Kak atau ini kepo nih jadi? Lagi Oh lagi di lagi hotel HP. berarti mungkin. Ya. Wah, itu di luar Jakarta Orang, tapi. iya. Apalagi, Kak? Orang nggak akan tahu kan, nggak akan ngeh gitu. Maksudnya mereka kakak adik nggak mungkin lah gitu kan. Itu. Kok bisa ya? Itu nggak masuk akal sih. Kalau kayak Nggak mertua masuk sama menantu mah ya sudahlah ya. Tapi itu juga nggak masuk akal sih Kak. Tapi si kakak udah kayak ya udahlah ya. Ya udahlah. Banyak berarti ya, maksudnya ada beberapa mungkin ya. Ada pernah nanganin mertua Mertua sama menantu. Iya. Wah, mertuanya yang cewek cowok Kak. Mertuanya cowok. Aduh. Itu di Jakarta. Mertua itu enggak, dia kalau Jawa Timur. Di Aku Jawa lupa di Timur. kotanya. Heeh. Wah, kacau sih. Kalau yang ini agak apa ya? Ikut gemes gitu tuh. Kenapa? Cukup baper waktu pas ngerjain kasusnya itu. Jadi si kliennya cewek, seorang dokter. TO-nya adalah lelaki pebisnis. Tapi bisnisnya baru jatuh. Oke. Nah, tinggal di sebuah apartemen. Sering, tapi tiap hari nih laki keluar terus. Katanya mau bicarain bisnis, tapi kok udah setahun nggak ketahuan nih bisnisnya apa gitu tuh. Nah, minta diikutin lah. Diikutin, ya lucunya rupanya dia kehidupan yang nopang istrinya si seorang dokter ini kan. Dokter, iya. Selama ini. Nah, ternyata pas udah diikutin ya dia ngedugem, dia apa segala macam ya pakai duit istrinya. Ya ampun, udah nggak kerja. Sempatnya pas kita lagi ngikutin itu dia ke tempat praktek istrinya. Dan ternyata di behind di balik itu kita baru tahu gitu. Oh, baru minta transferan. Jadi kayak apa ya, kayak ini kali ya, apa baik-baikin kali ya datang bawain makanan karena waktu itu ngebawain makanan ke tempat praktek istrinya. Walah. Tapi habis itu balik ke tempat dugem. Tempat dugem. Oh, tapi tempat dugem ya, maksudnya bukan tempat rumah selingkuhannya gitu ya. Berarti dia jemput ke tempat ke apartemen selingkuhannya dulu, terus baru ke tempat dugem. Baru ke tempat. Iya. Wah, nggak tahu diri. Ya itu dia. Nggak tahu diri banget. Gemes. Nggak tahu diri. Iya gemes sih kalau gitu. Kalau misalnya udah tahu, kan udah kelar nih kasusnya. Klien kakak itu cerita nggak sih kayak, oh iya aku akhirnya menceraikan misalnya atau memutusin dia. Itu sampai situ tahu nggak sih Kak? Kadang-kadang jadi misalnya itu kan urusan sama Bang Jack ya. Kalau klien sama itu kan urusan Bang Jack. Cuma Bang Jack sendiri kadang-kadang suka cerita atau kadang-kadang repeat order. Ada yang memang repeat order gitu. Jadi misalnya dia selingkuh lagi. Ya, repeat order. Jadi dulu pernah kita nanganin kasus itu karena kita kan hafal nomor mobilnya, nomor apanya gitu. Iya. Ingat gak kamu kasus yang di sini yang nomor mobilnya ini katanya? Iya. Kenapa Bang? Ya, repeat order. Ya. Ya Allah, selingkuh Gitu. lagi Kan dia. untuk kasus begini kita sebutnya repeat order lucu ya. Iya benar. Kamu ulang kesalahan yang sama. Kayak kok jatuh di lubang yang sama. Nah, itu. Tapi alasannya sampai tahu nggak Kak? Maksudnya ada yang cerita nggak sih sampai iya ternyata dia selingkuh karena apa? Karena aku penasaran kayak kenapa sih orang selingkuh?
Kenapa orang selingkuh? Iya. Mungkin tidak puas dengan pasangan yang ada ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita sejauh ini sih ya, aku menilainya begini. Kita jatuh cinta, tapi setelah menikah kita kan harus membangun cinta. Merawat Nah, cintanya juga. merawat gitu. Tapi kalau selama itu tidak dirawat ya akan ada yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dia ketemu orang baru atau dapat satu project barengan sama cewek ini terus misalnya, itu lama-lama justru akan jatuh cinta gitu kalau dia tidak merawat dengan cintanya yang Dan kalau dia tidak pernah merasa cukup juga. Nah, itu. Jadi harus ada rasa cukup juga kan sebenarnya. Sebenarnya perselingkuhan itu ya hanya berkutat di situ-situ aja sih sebenarnya. Iya. Cuman memang si pelakunya yang makin berkembang gitu loh. Maksudnya Makin tambah banyak. selama ini kan perselingkuhan ya cewek cowok lama-lama berkembang sama, lama-lama berkembang dengan adik kakak, berkembang dengan mertua, menantu gitu. Nah, itu yang berkembang jadi kok tambah lama tambah aneh. Iya. Sepertinya dunia sudah tidak baik-baik saja. memang. Aduh serem banget. Kakak akan jadi agen sampai kapan? Sampai kapan ya? Selama ini sih masih seru-seru aja sih, masih Masih menikmati. asik-asik aja, masih menikmati. Oh iya. Dari mulai masih single sampai sekarang sudah double, Oh iya. masih menikmati. Masih menikmati. Suami tahu kan? Awalnya enggak, Oh, kok bisa awalnya enggak. disembunyiin? Disembunyiin sampai udah setahun pernikahan lah baru aku. Baru bilang. Tapi suami oke. Hati-hati. Iya, dia udah takut duluan. Iya, Orang lain aja bisa saya discover, apalagi kamu Iya. katanya. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Bener sih, bener. Tapi Kak, mungkin untuk orang-orang yang selingkuh, apa mau punya pesan nggak? Pesan ya? Iya. Hati-hati aja detektif perselingkuhan. Kita memantau terus Ya. ya. Nextnya ada udah dapat order lagi Kak? Ini sih pertanyaan aneh ya, cuman kayak penasaran aja ke depannya tuh apa gitu. Udah ada proyekan Biasanya lagi. sih kalau Bang Jack itu tipikalnya dia ngedeal dulu, terus besok baru mau dikerjain, hari ini baru info. Oh, baru info. Atau kalau memang itu kasusnya gawat darurat gitu, misalnya harus segera datang, itu kita dalam waktu 1 jam udah harus ada di tempat. Wow, cepet Jadi juga. memang kita orang agent-agentnya Bang Jack itu sudah terbiasa begitu diinfo kita udah harus siap packing apa segala macam. Apalagi kalau dibilang siap-siap ya Surabaya misalnya. Terus kan kita suka komplain dulu atau apa gitu. Emang gak ada agent Surabaya apa? Kita lagi yang turun gitu kan. Misalnya begitu. Terus ya udah kita harus langsung waktu 1 jam udah harus siap packing. Mau Bandara, penerbangan jam berapa penerbangan atau misalnya ya. kita pakai kereta ya. Cari transportasi terdekat aja pakainya apa. Kak ini kepo juga, satu pertanyaan lagi deh. Tapi promising gak sih Kak dari segi duit, karena kan kita bicara bisnis ya, nggak bisa dilepas dari segi duitnya gitu. Sebagai agen ya, apakah mencukupi lah? Kalau dibilang mencukupi, jelas mencukupi. Buktinya udah cukup lama saya bergabung masih stay di sini gitu kan. Secara mencukupi itu. Cuman di sisi lainnya mungkin ada orang-orang tertentu yang puas ngebantu orang. Ya kan, itu kan ini kan itu ya. Ini kan jadi lebih ada orang yang bermasalah, kita bantu dia untuk menemukan ininya gimana gitu kan. Itu sih. Kalau soal nominal mungkin ya bisa dibilang begini. Dalam satu kasus itu kan tergantung besar dan kecil kasusnya. Kalau standar aja lah, satu bulan dapat 2 kasus itu setara UMR. Tapi aku nggak bilang UMR mana ya. Oh ya, oke. Benar juga ya. Jadi istilahnya kalau kasusnya biasa aja, dapat sebulan 2 misalnya, ya lumayan mencukupi lah ya. Sudah tapi bisa kan cukup. seringnya lebih dari 2. Lebih dari 2. Terus udah gitu tergantung kita udah lama apa enggak nih. Di detektif kan otomatis profesional kita juga sudah bisa dihargai dong sama Bang Jack. Betul. Kita sudah bisa menangani kasus-kasus besar misalnya. Nah, kalau semakin besar kasus kan nominalnya juga semakin besar. Tinggi, ya. Terus benefit-benefit yang mengikuti juga. Apa tuh? Ya contohnya seperti kayak ngikutin ke itu apa namanya? Gym. Oh, jadi dapat itu ya. Aku pikir tadi itu kan mengikuti. Terus kalau misalnya kita pernah ada dapat satu kasus corporate. Corporate itu jadi dia main sesama corporate itu
perhotelan. Oh, oke. Jadi memang ini kasus dari corporate sendiri yang minta ini tolong diselidikin gitu karena kok ada permainan. Wah, corporate yang minta ya, benefit lucu yang banget, mengikuti lucu banget ya. adalah lumayan stay gratis untuk Di beberapa hotelnya. waktu gitu kan. Dikasih free dari mereka orang gitu. Jadi kita istilahnya mau kapanpun kita pakai kan boleh gitu kan. Iya. Gitu. Dalam periode itu tapi ya. Enggak, dikasih dalam waktu 1 tahun silakan. 1 tahun. Wah, Wah, enak juga sih. lumayan. Enak sih. Jadi Ya, makanya benefitnya oke. ya tergantung kita dapat kliennya seperti apa. Iya. Benefit mengikutinya ya tergantung deal-dealan di awal. Nah, aku pikir tadi pas ngomong benefit BPJS, asuransi mandiri kayak gitu kan. Atau Nggak. THR mungkin Nah. karena mau puasa dan lebaran. THR itu semua di Bang Jack yang urus sih. Ada ya, berarti Terus ya. kalau Oh, misalnya ada bahkan. asuransi atau misalnya terjadi kecelakaan ketika kita dalam proses pemantauan itu di cover semua sama Bang Itu Jack. ada terus ya. Oke, terima kasih banyak Kak udah Sama-sama. sharing. Semoga Sama-sama. terus aman. Terima kasih juga udah bantu orang-orang ya. Semoga orang-orang yang dibantu senang juga. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.